Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gede Angga Putra, NIM 170255101. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal sedikit menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana proses anestesi dan pencabutan elemen gigi 23. Nah, di sini aku juga dibimbing oleh Dr. Eka Pramudita Ramadhani, SPPRU, Cert KGI, Visit. Sebelum kita melakukan proses anestesi dan pencabutan, kita perlu memberikan senyum sampai salam kepada pasien. Setelah itu kita juga menggunakan alat pelindung diri yang terdiri masker dan handscoon. Pertama-tama kita menggunakan masker terlebih dahulu. Elemen gigi yang akan dilakukan anestesi dan ekstraksi adalah elemen gigi 23. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain adalah alat diagnostik, sonde, desmotom, kaca mulut, bin atau elevator, pinset, tang ekstraksi gigi anterior rahang atas, depan gelas dan povidone iodine, anestesi topikal dalam sediaan gel, spuit injeksi 3 cc, serta larutan anestesi. Cotton tip applicator, tampon, cotton pellet, dan near beacon. Tinggi dental unit diatur sehingga tinggi mulut pasien sejajar atau berada di antara siku dan bahu operator. Dental unit dimiringkan ke belakang sehingga bidang oklusal maksila membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Selain itu, sudut antara dental chair dengan lantai atau bidang horizontal adalah sebesar 120 derajat. Posisi operator pada saat melakukan anestesi infiltrasi dan ekstraksi pada elemen gigi 23 adalah pada arah jam 8 atau di depan kanan pasien, dengan posisi kepala pasien sedikit menoleh ke arah kanan atau ke arah operator. Sedangkan pada saat melakukan anestesi blok nasopalatinus, operator berada pada posisi jam 11 atau di kanan belakang pasien, seperti pada video. Sebelum melakukan prosedur anestesi, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan bahan anestesinya. Lakukan gerakan memutar dengan memegang pada bagian atas ampul. Kemudian berikan sedikit guncangan agar bahan anestesi terkumpul pada bagian bawah ampul. Selanjutnya, buka ampul anestesi dengan cara menggenggam bagian bawah ampul dan memberikan dorongan atau tekanan pada bagian atas ampul menggunakan ibu jari dan tenaga yang terkontrol. Kemudian, balik atau putar arah ampul anestesi ke bawah. Setelah itu, masukkan bahan anestesi ke dalam spuit yang telah disiapkan. Setelah memindahkan bahan anestesi dari ampul ke spite, lakukan pemeriksaan apakah ada gelembung udara yang terjebak di dalam spite. Apabila terdapat gelembung udara, lakukan sedikit guncangan pada spite sehingga gelembung udara berada pada bagian ujung spite. Kemudian, keluarkan gelembung udara yang masih terjebak di dalam ujung spite. Anestesi nervus nasopalatinus. Posisi operator pada saat melakukan anestesi nervus nasopalatinus berada pada arah jam 11. Pertama-tama, keringkan daerah yang akan dianestesi menggunakan kasa steril. Selanjutnya adalah melakukan asepsis menggunakan povidone iodine pada cotton pellet. Aplikasikan povidone iodine pada mukosa di sekitar titik yang akan dilakukan anestesi. Selanjutnya adalah aplikasi bahan anestesi topikal. Aplikasi bahan ini berguna untuk menurunkan rasa sakit yang akan dialami oleh pasien pada saat melakukan anestesi. Tahan beberapa detik bahan anestesi topikal pada titik dilakukannya anestesi. Ambil spite 3 cc yang sudah berisi larutan anestesi, kemudian lakukan insersi dengan arah spite sejajar dengan sumbu gigi.
pada batas lateral papilla incisivus sedalam kurang lebih 0,5 cm sampai jarum menyentuh tulang. Pastikan posisi bevel jarum saat insersi menghadap ke tulang. Lakukan aspirasi. Apabila negatif, lakukan deponir cairan anestesi sekitar 0,2 ml secara perlahan. Tarik spide dari lokasi anestesi secara perlahan, kemudian lakukan gerakan memijat atau masas pada titik dilakukannya anestesi. Tunggu beberapa saat, kemudian periksa apakah bahan anestesi telah bekerja pada daerah yang diinginkan. Gejala sejati yang dapat dirasakan adalah rasa kebas pada mukosa palatum bagian anterior apabila dirasakan dengan lidah. Pada anestesi ini, saraf anteranestesi adalah nervus nasopalatinus yang keluar dari foramen incisivus. Selanjutnya adalah anestesi infiltrasi pada elemen gigi 23. Keringkan daerah yang akan dianestesi dengan menggunakan kasa steril. Lakukan asepsis menggunakan papilin iodin pada kacan pelat dengan pinset. Pada titik dilakukannya insersi bahan anestesi. Aplikasikan anestesi topikal menggunakan cotton tube applicator pada titik dilakukannya anestesi dan diamkan selama beberapa detik. Insersikan jarum pada daerah mucobuccal fold, yakni pada pertemuan mukosa bergerak dan tidak bergerak, dengan bevel jarum menghadap ke tulang dan sejajar sumbu gigi. Insersikan jarum menyusuri peristeum hingga ujung jarum setinggi apeks akar. Fiksasi. Lakukan aspirasi. Apabila negatif, lakukan deponir bahan anestesi sebanyak 0,5 cc secara perlahan untuk menghindari gelembung. Lepaskan jarum secara perlahan dari mukosa, kemudian lakukan masas pada mukosa secara perlahan. Dan periksa apakah larutan anestesi sudah bekerja dengan baik dengan menggunakan sonde pada daerah gingival pasien. Setelah larutan anestesi bekerja dengan baik, lakukan pemisahan perlekatan jaringan lunak dari gigi yang akan dicabut dengan menggunakan desmotum terlebih dahulu. Selanjutnya, luksasi gigi menggunakan band elevator agar memudahkan proses pencabutan. Pada saat melakukan luksasi, tangan yang tidak dominan dari operator akan melakukan fiksasi pada gigi-gigi yang berada di bagian distal maupun mesial gigi yang akan dilakukan luksasi. Pada saat proses fiksasi, jari telunjuk berada pada bagian labial, sedangkan ibu jari berada pada bagian palatal. Selanjutnya, adaptasikan forceps dengan benar pada gigi seapikal mungkin hingga mencapai cemento enamel junction. Gunakan jari tangan yang tidak dominan untuk menahan bibir dan mendukung tulang alveolar bagian labial dan palatal. Dengan cengkraman yang kuat, aplikasikan gerakan arah labiopalatal dengan gerakan awal ringan, kemudian berangsur menjadi lebih besar sampai gigi diekstraksi. Gigi diekstraksi dalam arah labioincisal dengan gaya tarikan ringan. Selanjutnya, periksa gigi dan soketnya. Selain itu, soket yang telah terekspansi kemudian dilakukan penekanan atau kompresi dengan jari secara ringan untuk mengembalikan bentuk soket seperti semula. Selanjutnya, pastikan hemostasis yang adekuat telah diperoleh. Dan yang terakhir, aplikasikan tampon pada soket. Selanjutnya adalah pemberian instruksi pasca operasi. Ibu perlu untuk menggigit kasa atau tampon ini pada bekas luka pencabutan selama kurang lebih 30-45 menit ke depan, dan apabila masih berdarah, perlu diulangi lagi. Ibu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang lunak dan dingin agar mempercepat proses penyembuhan luka dan meminimalisir terjadinya komplikasi pada bekas pencabutan. Ibu juga perlu melakukan kompres dengan air es atau es yang dibungkus handuk selama 24 jam pertama pasca pencabutan. Ibu bisa menggosok gigi seperti biasa, namun sementara waktu, hindari untuk menggosok gigi pada daerah luka. Ibu juga dianjurkan untuk jangan menggunakan sedotan atau pipet untuk minum karena akan meningkatkan tekanan pada luka bekas pencabutan dan menimbulkan rasa nyeri atau tidak nyaman. Ibu juga jangan mengkonsumsi makanan yang panas dan keras agar tidak melukai area bekas pencabutan, serta menghindari mengunyah pada area pencabutan. Ibu juga dianjurkan untuk jangan terlalu sering berkumur terlebih dahulu. Ibu juga dianjurkan untuk tidak memainkan atau
menghisap bekas sabutan karena akan memperlambat proses pembekuan darah. Apabila ibu seorang perokok, ibu dilarang untuk merokok selama 12 hingga 24 jam setelah pencabutan. Selain itu juga dilarang untuk mengkonsumsi alkohol terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ibu harus mengkonsumsi obat secara teratur dan sesuai dosis yang telah diberikan seperti obat analgesik untuk menghilangkan rasa nyeri pasca pencabutan. Dan yang juga sangat penting adalah istirahat yang cukup serta menjaga kesehatan atau kebersihan rongga mulut. Selanjutnya adalah pemberian resep obat kepada pasien. Pasien dapat diresepkan obat antibiotik dan analgesik. Antibiotik yang dapat diberikan yaitu amoxicillin 500 mg sebanyak 12 tablet, dikonsumsi 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Kemudian, analgesik yang diberikan adalah asamefenamat 500 mg sebanyak 10 tablet, dikonsumsi 3 kali sehari 1 tablet setelah makan dan bila nyeri masih dirasakan.